Perkenalkan, saya Claudia Mereheni dengan FPM Akhir 001 akan memaparkan materi chapter 11 mengenai mesin rekomendasi part yang kedua. Di sini kita masuk ke bagian faktorisasi matriks. Nah, faktorisasi matriks itu adalah teknik untuk menemukan faktor-faktor laten dari matriks pemeringkatan dan memetakan item serta pengguna terhadap faktor laten tersebut. Nah, di sini juga ada gambar rumus R sama dengan P dikali Q transpose. Nah, R itu adalah ratings. Nah, ratings ini dibentuk dari M dikali N. P dibentuk dari M dikali F, dan Q transpose ini dibentuk dari N dikali F. Nah, di sini ada juga penjelasan, M itu adalah jumlah item, N itu adalah jumlah pengguna, F adalah jumlah faktor laten. Lalu, apa sih tujuan dari faktorisasi matriks? Nah, faktorisasi matriks ini mempelajari vektor P dan juga vektor Q dari matriks peringkat R. Nah, di mana P mengungkapkan peringkat suatu item dalam faktor-faktor, dan Q mengungkapkan minat pengguna terhadap faktor-faktor tersebut. P dan Q harus dipelajari sedemikian rupa sehingga delta antara peringkat yang diketahui dan peringkat yang diprediksi itu dapat diminimalkan. Maka dari itu, tujuan utama dari faktorisasi matriks ini adalah memprediksi peringkat item yang belum dinilai. Nah, jadi faktorisasi matriks itu nggak cuma sekedar memprediksi dengan akurat peringkat item yang sudah diketahui, seperti itu. Lalu, ada regularisasi. Regularisasi adalah teknik yang memberikan penalti pada pembelajaran model yang lebih kompleks dan juga fleksibel untuk menghindari resiko overfitting. Nah, apa sih itu overfitting? Overfitting adalah model atau sebuah operator yang terlalu menghafal data pelatihan dan kehilangan kemampuan untuk menggeneralisasi ke data baru. Jadi, overfitting ini suatu keadaan di mana sebuah operator terlalu menghafalkan kayak hasil data dari pelatihannya, sehingga dia tidak fleksibel gitu untuk memprediksi rating ataupun memprediksi model dari data yang baru, seperti itu. Stochastic Gradient Descent atau SGD ini adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk meminimalisir fungsi kerugian atau loss function dengan menyesuaikan parameter model melalui iterasi berulang. Nah, algoritma ini perlahan mengubah nilai P dan Q untuk meminimalkan kesalahan dan berhenti ketika si P dan Q ini sudah tidak ada perubahan yang terlalu signifikan atau bermakna dalam tingkat kesalahan. Kita masuk ke implementasi dari Bayes Matrix Factorization atau yang biasa dikenal dengan BMF. Nah, BMF ini adalah operator yang biasa digunakan pada matrix factorization. Untuk yang tahap pertama ada data preparation. Operator yang digunakan ada set role untuk mendeklarasikan atribut identifikasi pengguna, identifikasi item, dan juga label. Di sini kita akan menjadikan kolom rating sebagai label. Nah, di sini data yang kita gunakan akan dibagi secara acak antara pelatihan 95% dan juga pengujian 5%. Lalu tahap yang kedua ada modeling. Operator yang kita gunakan adalah BMF, yaitu Bayes Matrix Factorization tadi. Nah, di mana sih kita bisa menemukan BMF ini? BMF ini dapat ditemukan pada bagian recommenders, item rating prediction, lalu kita klik collaborative filtering rating prediction. Nah, di situ kita akan menemukan si operatornya. Untuk tahap yang ketiga ada apply model to test set. Di sini kita menggunakan operator apply model dengan tanda kurung rating prediction. Akan berbeda jika kita menggunakan operator apply model yang biasa karena ini akan lebih menjurus ke bagian rating prediction-nya. Nah, apply model ini digunakan untuk menerapkan model pelatihan ke set data pengujian yang kita akan jalankan. Untuk tahap yang keempat ada performance evaluation. Di sini output data dari pengujiannya dihubungkan ke performance dengan tanda kurung rating prediction, yang mana performance ini kan juga terdapat performance yang lebih general dan terdapat jenis performance lainnya. Namun di sini kita menggunakan yang lebih spesifik ke rating prediction. Nah, performance ini digunakan untuk evaluasi peringkat yang diprediksi mendekati peringkat aktual dari pengguna. Nah, ini adalah 4 tahap dari implementasi Bayes Matrix Factorization. Selanjutnya, kita akan langsung mengimplementasikannya ke dalam RapidMiner. Oke, jadi di sini kita akan membuka aplikasi dari RapidMiner ini sendiri, namun sebelumnya jangan lupa untuk mendownload dataset yang diperlukan. Di sini saya sudah mendownload dataset yang diperlukan dan juga sudah diimport juga datanya ke dalam RapidMiner yang sudah saya save di bagian local repository, bagian proses.
Di sini kita akan memasukkan datasetnya terlebih dahulu. Di sini saya masukin dataset rating, selalu dataset movies. Untuk posisinya bisa disesuaikan saja mau di mana. Lalu di sini kita akan mencari operator join. Apa sih gunanya operator join ini? Operator join untuk menggabungkan dua dataset yang kita gunakan. Nah, di sini kan kita ada dataset ratings, akan saya masukkan ke bagian left. Untuk dataset movies kita masukkan ke bagian right. Nah, untuk bagian join ini sendiri, bagian parametersnya, untuk join type saya tetap menggunakan bagian inner. Lalu di sini untuk key attributes-nya kita akan edit list. Untuk left key attributes-nya, karena tadi saya sudah membuka datasetnya ada yang sama. Yang sama itu bisa kita lihat juga di sini. Nah, movie ID-nya sama ya. Jadi kita gunanya adalah untuk menggabungkan keduanya gitu. Left and key attributes-nya itu yang sama tuh apa sih? Jadi bakal di-merge gitu. Jadi di sini kita bakal tekan apply. Lalu selanjutnya kita akan mencari select attributes nih operatornya. Kita bisa langsung hubungkan aja dari join ke select attributes. Untuk select attributes sendiri, di sini ada type-nya include attributes, dan untuk filter type-nya itu all attribute ya. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan operator set role. Apa sih gunanya operator set role ini? Langsung kita hubungkan aja terlebih dahulu. Oke, untuk set role ini kita akan ngeset role dari setiap kolom yang ada dalam dataset. Nih, contohnya, attribute name-nya kalau berdasarkan yang ingin kita buat, di sini rating sebagai label. Di sini, oke. Oke, sudah kita apply. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan operator split data. Nah, kenapa sih kita memasukkan operator split data ini? Langsung kita hubungkan aja. Nah, di sini kita ada edit enumeration. Langsung kita tekan aja dan add entry ya. Nah, di sini split data gunanya untuk membagi kedua data yang sudah di-join tadi menjadi data yang untuk sebagai pelatihan dan juga sebagai untuk data yang diuji. Sebentar, di sini sedikit error. Oke, sudah bisa. Di sini saya ingin membuat datanya 0,95, add entry lagi, dan 0,05. Oke, kita tekan OK. Selanjutnya, setelah split data, kita akan memasukkan operator yang akan kita gunakan pada proses kali ini, yaitu BMF. Bias Matrix Factorization. Langsung kita drag aja. Langsung kita hubungkan dari split data ke BMF. Nah, di sini selain kita menghubungkan ke BMF, kita juga akan menghubungkan split data ini ke apply model. Namun, apply model yang kita gunakan pada kali ini, yaitu bukan apply model yang biasa yang di sini, tapi kita menggunakan apply model yang rating prediction nih, yang ada dalam kurungnya rating prediction. Kenapa sih kita pakai yang apply model rating prediction? Karena di sini kan kita akan memprediksi sebuah rating dari film ya. Jadi kita menggunakan yang rating prediction. Nih, split datanya juga kita hubungkan ke bagian apply model. Dan jangan lupa juga untuk yang BMF kita masukkan ke bagian apply model juga nih. Bisa kita posisikan aja. Nah, seperti ini. Lalu, fungsinya apply model adalah untuk memunculkan data prediksi dari yang ingin kita tampilkan. Seperti tadi apply modelnya kan yang rating prediction ya. Nah, maka dari itu apply model ini akan menunjukkan hasil prediksi dari si rating yang diberikan oleh pengguna. Di sini bagian apply model langsung kita tekan aja online updates-nya, kita checklist. Lalu bagian BMF ini minimal ratingnya, ini kita akan ubah aja, disesuaikan. Di sini minimal ratingnya saya akan buat 0, range-nya 5, dan learn rate-nya 0,005. Gitu. Di sini kita juga bisa mengganti iteration number dan juga MAE optimize. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan operator multiply.
Apa sih gunanya operator multiply ini? Untuk membagi data yang sudah kita masukkan ke dalam apply model. Nah, karena di sini dari apply model kita akan menghubungkan ke multiply. Nah, kenapa sih di multiply? Selain dari apply model langsung ke multiply dan langsung kita buat ke result, di sini data yang hasil dari apply model juga akan kita masukkan ke bagian evaluation. Nah, operator yang digunakan adalah performance. Untuk performance ini kita juga memilih yang rating prediction ya, bisa dicari aja. Nah, di sini ada performance rating prediction, langsung kita masukin aja. Posisinya boleh disesuaikan aja, lalu bagian multiply kita masukin ke performance. Lalu dari performance ini langsung kita masukkan ke result, masukin ke result. Jangan lupa yang apply model juga bisa langsung kita masukkan ke bagian result. Seperti ini hasilnya. Lalu di sini bagian multiply nggak ada parameter yang bisa diganti. Dan untuk performance, ini bisa kita sesuaikan dengan yang BMF tadi. BMF tadi kan minimal ratingnya 0, range-nya 5, dan performance juga bisa kita sesuaikan aja. 0 dan juga 5. Seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini proses yang kita buat, dan untuk hasilnya bisa dilihat di next slide ya. Nah, di sini terdapat proses dari yang sudah kita lakukan tadi di Rapid Miner. Ini ada proses yang ada retrieve ratings, movies, join, select attribute, set role, split data, BMF, apply model, multiply, dan juga performance. Nah, di sini ada hasil dari perkiraan proses yang telah kita lakukan. Di sini ada hasil perkiraan ratings dari si film-film atau movie yang ada dalam dataset kita. Filter berbasis konten atau yang biasanya dikenal dengan content based filtering. Nah, si filter berbasis konten ini akan menggunakan atribut selain dari data interaksi antara user dan juga item yang sudah dijadikan input untuk sebuah rekomendasi. Nah, biasanya pada filter berbasis konten ini, jika sebelumnya pengguna pernah memberikan peringkat yang tinggi atau rating yang tinggi terhadap suatu atribut, maka dia berkemungkinan mendapatkan rekomendasi film dengan atribut yang sama. Contohnya nih, saya pernah memberikan rating yang tinggi terhadap film dengan genre action. Nah, jadi saya berkemungkinan mendapatkan rekomendasi film-film action lainnya gitu. Lalu di sini juga ada proses dari content based filtering ini, dari ratings for a few items by users atau rating beberapa item dari pengguna, bisa menciptakan prediksi rating untuk seluruh item lainnya untuk seluruh pengguna. Di sini juga ada item profile akan dikonversi menjadi rekomendasi yang paling relevan mengenai sebuah item untuk pengguna lain. Terdapat 2 langkah prediksi rating. Yang pertama itu membangun profile item. Nah, profile item ini apa sih? Profile item ini adalah kumpulan atribut atau deskripsi dari sebuah item dalam bentuk matriks. Dalam kasus film, atributnya itu bisa berupa seperti pemeran individual, bisa tahun rilisnya kapan, genre, sutradara, produser, dan lainnya. Nah, matriks ini berisi informasi apakah setiap item memiliki atribut tersebut atau tidak. Untuk langkah yang kedua adalah mengekstrak rekomendasi. Untuk mengekstrak rekomendasi ini terdapat 2 metode. Yang pertama itu ada pendekatan komputasi profil pengguna atau user profile, dan juga ada pendekatan pembelajaran yang terawasi atau supervised learning models. Metode yang pertama, user profile. Untuk mengekstrak rekomendasi, kita perlu membangun matriks user profile dan memetakan preferensi pengguna terhadap fitur yang sama dengan matriks fitur item, sehingga dapat mengukur kekuatan preferensi pengguna terhadap fitur tersebut. User profile dibangun dari kombinasi profile item dan juga matriks peringkat yang sudah diketahui. Seperti yang bisa dilihat pada layar itu, pada gambarnya ada R dengan I akan membentuk U. Nah, apa sih maksudnya? R itu merupakan matriks peringkat atau ratings yang dibentuk dari pengguna dan juga item. Di sini pengguna diindikasikan sebagai M dan item diindikasikan sebagai N. Di sini juga ada I atau bisa disebut juga dengan matriks profile item.
Nah, profile item ini dibentuk dari item dan juga fitur atau atribut. Nah, fitur atau atribut ini diindikasikan sebagai F. Lalu di sini akan menghasilkan user profile atau U. U adalah matriks profil pengguna. Nah, profil pengguna ini akan dibentuk dari pengguna dan juga atribut. Nah, dari U ini kita juga bisa dilihat gabungan dari R dan juga I. Bisa dilihat di next slide. Bisa dilihat pada layar, ini yang merupakan contoh dari cara membuat matriks user profile. Di sini contohnya ada film ya, di sini ratingsnya terdapat pengguna dan juga item. Seperti bisa dilihat pada tabel yang pertama, yaitu tabel 11.9. Lalu ada item profile, itu adalah merupakan gabungan dari item dan juga F atau atribut. Di sini bisa kita lihat pada tabel 11.10 dan menghasilkan tabel 11.11, yaitu user profile. Di sini terdapat pengguna atau user dan juga F atau atribut. Nah, dari user profile ini seperti yang bisa dilihat pada layar, itu merupakan gabungan dari R dan juga I. Implementasi. Yang pertama ada tahap data preparation. Untuk operator yang digunakan ada item attribute key NN, dapat ditemukan di bagian recommenders, item rating prediction, lalu kita akan klik attribute based rating prediction. Nah, di situ kita akan menemukan operator item attribute key NN. Lalu di sini matriks pemeringkatan berupa identifikasi pengguna atau ID pengguna, identifikasi item yaitu ID film, dan juga label. Labelnya di sini kita akan memasukkan rating sebagai label. Untuk tahap yang kedua terdapat item profile preparation. Di sini memerlukan profile item untuk membuat model pemberi rekomendasi. Langkahnya meliputi text mining, attribute naming, depivot, filtering, and set role. Selanjutnya ada recommender modeling. Operator pemodelan, yaitu item attribute KNN tadi, menerima matriks peringkat dan profile item sebagai input. Lalu K ditetapkan sebagai 10 dan peringkat min dan max-nya itu 0 dan 5. Lalu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap yang keempat, ada apply model to test set. Nah, di sini operator yang digunakan adalah apply model rating prediction sama seperti yang BMF tadi, digunakan untuk menerapkan model pelatihan ke set data pengujian. Nah, sebagian dari kumpulan data asli yang dicadangkan untuk pengujian. Selanjutnya ada performance evaluation, yaitu output data pengujian dihubungkan ke performance rating prediction, sama juga dengan performance yang kita gunakan pada yang BMF tadi, yaitu yang rating prediction untuk mengevaluasi peringkat yang diprediksi mendekati peringkat aktual dari pengguna. Nah, di sini terdapat visualisasi dari implementasinya. Yang pertama, kita akan melakukan subproses text mining, yaitu mengonversi teks menjadi atribut. Di sini ada dokumen tokenize, transform cases, filter stop words, stem, dan juga generate n-grams. Bisa dilihat pada layar. Dokumen-dokumen tersebut akan membentuk sebuah text to attributes. Nah, di sini masuk ke subproses membuat profile item. Di subproses membuat profile item ini terdapat select attributes, lalu ada text to attributes yang sudah kita buat tadi di subproses text mining, lalu ada rename by generic, rename by replacing, the pivot, filter example, select attributes lagi, lalu ada set role. Begitu. Bisa dilihat pada layar ya. Untuk di sini adalah proses dan juga hasil dari implementasi yang kita gunakan di RapidMiner nih. Karena proses atau data-data dan operator yang digunakan juga serupa dengan yang BMF, maka di sini saya tidak membuat video RapidMiner untuk memasukkan datanya seperti itu. Di sini pada bagian gambar proses bisa dilihat ada dataset ratings dan juga movies yang digabungkan ke bagian join. Lalu ada select attribute, set role, split data. Split datanya juga 0,95 dan juga 0,05 untuk pembagian data pengujian dan juga pelatihan. Lalu di sini ada operator yang kita gunakan pada proses kali ini, yaitu item attribute KNN. Dari item attribute KNN ini akan dihubungkan ke apply model. Nah, dari apply model ini yang kita gunakan juga masih yang rating prediction ya, seperti yang sudah saya mention tadi. Dari apply model dihubungkan ke multiply yang akan langsung dibereskan ke result, dan juga ada yang kita hubungkan ke performance untuk evaluation. Di sini kita juga membuat
item dari proses item profile nih. Jadi di bawah kita akan membuat dari dataset movies, kita hubungkan ke item profile, lalu kita hubungkan ke multiply. Yang dari multiply ini kita akan masukkan ke bagian item attribute KNN atau operator yang kita gunakan, dan juga ada yang kita langsung hubungkan ke result untuk melihat hasilnya. Di sini ada hasil perkiraannya. Nih, bisa kita lihat pada tabel. Ini merupakan hasil prediction dari operator yang kita gunakan, yaitu item attribute KNN. Metode yang kedua, supervised learning models atau model pembelajaran terawasi atau klasifikasi. Supervised learning models ini memprediksi preferensi item pengguna di tingkat pengguna individu. Supervised learning models menganalisis minat pengguna pada item yang memiliki fitur-fitur tertentu. Nah, dalam pendekatannya atau pendekatan si model pembelajaran terawasi atau klasifikasi ini akan menggunakan operator decision tree untuk setiap pengguna sehingga akan dipersonalisasi hasilnya. Seperti pada contoh, ini kita bisa lihat di gambar, is Helen Mirren is the cast? Kalau iya, akan user prefers the movie. Kalau no, akan ada fitur lainnya, yaitu is the movie directed by either or Coen Brothers? If yes, user prefers the movie. Kalau no, user doesn't prefer the movie. Jadi di sini pengguna akan dipersonalisasi dengan fitur-fitur yang mereka miliki. Seperti yang kita bisa lihat pada layar, kalau misalkan Helen Mirren itu adalah cast-nya, user akan menyukai. Kalau misalkan enggak, akan ada fitur tambahan gitu. Kayak untuk prediksi selanjutnya, apakah si pengguna akan prefer the movie kalau dia directed by Coen Brothers or Untuk implementasinya terdapat 4 tahap. Yang pertama, persiapan data untuk pemodelan klasifikasi. Di sini ada data preparation. Struktur kumpulan data film memiliki judul dan juga genre gabungan yang dipisahkan oleh simbol yang bisa kita lihat pada layar. Nah, subproses text mining, atribut genre diubah menjadi teks. Dalam proses ini, kumpulan hasil hanya akan diberi judul yang diberi peringkat oleh pengguna. Jadi, jika tidak ada peringkat dari penggunanya, tidak akan diberi judul. Untuk tahap yang kedua, ada pembuatan model atau modeling. Modeling ini, induksi aturan digunakan untuk model klasifikasi. Decision tree atau regresi logistik, yang bagian logistik regression, bisa digunakan sebagai alternatif dari implementasi pada proses kali ini. Untuk tahap yang ketiga, ada penerapan model ke set pengujian, yaitu kita bisa menggunakan fitur apply model seperti pada implementasi sebelumnya. Lalu ada juga evaluasi kinerja, kita akan menggunakan operator performance seperti implementasi sebelumnya juga. Visualisasi implementasinya dari supervised learning models. Di sini yang pertama ada subproses untuk mengonversi profile item menjadi set data pelatihan klasifikasi. Yang pertama, di sini kita bisa lihat pada gambar sebelah kiri, itu bagian bawah terlebih dahulu. Ini untuk membuat proses documents from datanya. Di sini terdapat tokenize, transform cases, filter stop words, stem, dan juga generate n-grams yang terms ya. Lalu itu akan membentuk sebuah proses documents from data. Lalu kita akan masukkan ke bagian pembuatan text to attribute. Nah, di sini untuk pada bagian text to attributes, kita akan menggunakan operator nominal to text, select attributes, dan juga dokumen yang telah kita buat tadi dari proses documents. Lalu selanjutnya ada proses klasifikasi untuk satu pengguna dalam sistem. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan, itu terdapat beberapa atribut yang digunakan atau beberapa operator maksud saya yang digunakan untuk proses kali ini. Di sini kita masukkan datasetnya, yaitu yang pertama ada dataset movies. Itu akan kita hubungkan ke text to attribute, lalu akan kita hubungkan kembali ke select attributes. Lalu untuk yang dataset yang kedua, yaitu dataset ratings, kita akan hubungkan ke filter examples, hubungkan lagi ke generate attributes, lalu kedua data tersebut kita gabungkan dengan operator join. Dari operator join akan kita hubungkan ke select attributes, dihubungkan juga ke set role, akan dihubungkan lagi ke numerical binomial. Lalu akan kita hubungkan juga ke rule induction. Dari rule induction, untuk bagian mod dan exanya akan kita hubungkan ke result. Untuk hasilnya sendiri, pada bagian annotation, di sini terdapat rule model, yaitu model induksi aturan satu pengguna dalam sistem.
Di sini terdapat if crime lebih besar dari 0,5 dan true 1/5. If sci-fi lebih kecil sama dengan 0,5 and children lebih kecil sama dengan 0,5 and word lebih kecil sama dengan 0,5 dan false 8/2. If thriller lebih kecil sama dengan 0,5 dan true 0/5, else false 0/0. Jadi sisanya akan dibuat false. Correctnya atau yang benar di sini terdapat 18 out of 21 training examples. Jadi dari training examples yang ada 21, total examplesnya yang benar ada 18. Rekomendasi hibrida. Hybrid recommenders akan menggabungkan keluaran modal dari beberapa pemberi rekomendasi dasar menjadi satu. Nah, di sini rekomendasi hibrida akan membatasi kesalahan generalisasi, meningkatkan kinerja pemberi rekomendasi, dan juga mengatasi keterbatasan teknik rekomendasi tunggal. Nah, untuk rekomendasi ini sendiri yang dimaksud adalah operator yang kita gunakan sebelumnya. Jadi, untuk rekomendasi hibrida ini akan menggabungkan beberapa model atau beberapa operator yang kita gunakan sebelumnya. Nah, di sini ada model combiner, yaitu operator ensemble yang menggabungkan 3 model. Yang kita gunakan di sini ada BMF, KNN user, dan KNN item menjadi satu operator meta atau operator yang besar. Nah, untuk outputnya sendiri, rekomendasi hibrida memiliki kinerja yang lebih baik daripada hasil faktorisasi lingkungan ataupun matriks. Untuk implementasinya sendiri bisa dilihat pada layar, terdapat visualisasinya langsung ya di sini. Kita akan memasukkan dataset ratings dan juga movie digabungkan dengan operator join, lalu akan dihubungkan ke select attribute, set role, split data seperti yang sudah kita fungsikan dengan proses-proses sebelumnya. Lalu di sini kita akan menghubungkan dengan operator multiply. Gunanya apa sih multiply? Kita akan menghubungkan operator multiply ini dengan model-model atau operator-operator yang kita gunakan, yang 3 tadi. Ada BMF, user KNN, dan juga item KNN. Nah, dari BMF, user KNN, dan item KNN ini akan dihubungkan ke model combiner. Nah, jadi model combiner ini seperti yang sudah saya sebut di page sebelumnya, yaitu sebuah operator ensemble untuk menggabungkan 3 model yang kita gunakan. Lalu, selain itu, kita dari model combiner langsung dihubungkan ke apply model. Dari apply model akan dihubungkan ke multiply. Nah, dari multiply akan dihubungkan langsung ke result, dan juga ada yang ke operator performance atau operator untuk melakukan evaluasi terhadap proses yang kita gunakan. Dari operator performance juga akan dihubungkan langsung ke result. Kesimpulan dari chapter 11 mesin rekomendasi part yang kedua adalah faktorisasi matriks merupakan teknik untuk menemukan faktor-faktor laten dari matriks pemeringkatan dan memetakan item serta pengguna terhadap faktor tersebut. Nah, untuk faktorisasi matriks ini bertujuan untuk memprediksi peringkat item yang belum dinilai. Untuk filter berbasis konten, itu merupakan teknik merekomendasikan sesuatu berdasarkan rating atau peringkat atribut yang sama ataupun serupa. Dari filter berbasis konten ini terdapat 2 langkah prediksi peringkat, yaitu membangun profil item lalu mengekstrak rekomendasi. Untuk mengekstrak rekomendasi terdapat 2 metode, yaitu menggunakan user profile, yaitu yang menggabungkan informasi peringkat pengguna, item, dan juga atribut, dan juga terdapat metode pembelajaran yang terawasi atau klasifikasi, yaitu mempersonalisasi individu secara langsung. Lalu selanjutnya ada rekomendasi hibrida, yaitu menggabungkan beberapa model operator yang kita gunakan sebelumnya, yaitu ada BMF, item KNN attribute, dan juga user KNN attribute. Di sini menjadi satu operator meta atau operator inti gitu. Kesimpulan keseluruhan dari chapter 11 adalah untuk mengetahui relevansi rekomendasi perlu dilakukan uji eksperimental. Dan juga data yang kita gunakan sensitif dalam mesin rekomendasi sehingga perlu keseimbangan antara personalisasi dan juga privacy. Pengguna berhak mengetahui dan mengontrol data yang digunakan untuk rekomendasi. Lalu, personalisasi dapat menyebabkan gelembung filter yang memengaruhi variasi informasi yang diterima oleh pengguna. Perusahaan merespon dengan menyediakan pilihan yang tidak dipersonalisasi untuk mengurangi dampak gelembung filter. Sekian dari saya, chapter 11 part 2. Thanks for watching.